Banyak sekali orang ternyata di dunia ini yang hidupnya itu disetir sama omongan orang lain dan sama lingkungan di sekitarnya. Gue kemarin nonton Queer Eye. Oh iya, gue tahu di Netflix. Apa Queer apa? Uh, Queer Eye for Queer for Eye for Queer. Queer Eye. Apa Pokoknya ya? reality show makeover itu kan. Iya. Menarik deh. Episode yang Las Vegas. Apa? Gue nonton itu kemarin. Jadi yang episode Las Vegas itu ya, menurut gue pelajaran hidupnya adalah banyak banget tau nggak lo. Despite of kita ngelihat dia di makeover, rumahnya dibikin bagus, bajunya diganti, segala macem, rambutnya di styling. Dari 3 episode yang gue tonton, 3-tiganya punya benang merah yang sama. Yaitu 3-tiganya tidak menjadi diri sendiri. 3-tiganya tidak. Oh, kliennya. Iya. Iya. Yang pertama, dia mantan showgirl. Gue kemarin nonton itu. Dia bilang kan bahwa ya udah harus gue tinggalin hidup itu karena gue sudah menikah sekarang. Sementara hatinya dia ternyata masih pingin. Once you are a showgirl, you will always be a showgirl. Akhirnya larinya apa? Larinya rumahnya berantakan, Bo. Iya. Dan dia menganggap rumahnya itu adalah backstage-nya panggung showgirl. Iya. Dan itu akhirnya membuat efek berantai kepada anak-anaknya dan keluarganya. Iya. Satu. Yang kedua, ada satu orang komedian, magician bukan komedian, yang dia merasa identitasnya adalah panggung dia, pekerjaan dia. Sehingga dia kemana-mana pakai kostumnya, Bo. Oh. Dia ngerasa bahwa dia nggak bisa perform di dunia nyata kalau dia nggak pakai kostum tersebut. Jati dirinya hilang. Oh. Nyampur sama si pekerjaan dia itu. Dia kemana-mana bener sampai kan baju panggungnya tuh kayak apa tuh namanya jumpsuit tapi bentuk dragon gitu kan ya. Itu dia sampai punya hoodie-nya bentuk dragon juga. Jadi begitu dia mulai nggak anxious, dia pakai hoodie-nya dia berubah jadi si karakter itu. Yang ketiga, ada seorang ibu-ibu ditinggal sama suaminya. Ya. Terus abis itu semenjak dia ditinggal dari suaminya itu identitasnya hilang, Bo. Dia nggak mau keluar rumah. Dia kemudian jadi merasa bahwa semua orang bergantung pada dia hidupnya. Dan dia jadi tidak menikmati hidupnya lagi. Gue cuman gini. Wah, ini banyak banget nih manusia yang kayak gini di dunia ini. Mereka merasa bahwa they are entitled to responsibility, to their job, to their family. Sampai akhirnya dia melupakan jati dirinya dia dan apa yang dia suka. Semua deny. Sampai gongnya yang showgirl itu dia bilang gini. Kan dia bilang, I have to stop and live my life as a showgirl. Gitu kan dia bilang. I have to move on. Now this is my life. I love my grandchildren. I love my kids. They are my everything and the bre. Begitu digali sama yang black yang suka pakai topi, yang psikolog ya kayaknya dia ya. Haramo. Iya. Ketahuan bahwa enggak, gue sayang sama anak gue sayang sama grandchildren gue, tapi gue tetap showgirl. Gue mau membahas itu karena gue juga nonton itu kemarin ya, and I got teary eyes. Dan betul kata Dita di sini, banyak ibu rumah tangga yang merasa seperti itu. Exactly the point that I would like to point out. Aku yakin banyak yang bisa resonate dengan cerita ibu showgirl itu ya. Rata-rata ibu rumah tangga kan begitu ya. Mereka mengorbankan kepentingan pribadinya dia untuk I need to take care of my husband, my child, my grandchild, rumah gue. Mereka lupa, Bo, mengurus diri mereka. Mereka nggak ngurus rambut, nggak ngurus muka, cuman pokoknya kepentingan keluarga di atas kepentingan diri sendiri. Lama-lama kan terkikis rasa percaya dirinya dia ya. Kelihatan dari mana kalau rasa percaya dirinya dia terkikis? Karena dia udah mulai
rambut nggak usah dicat, rambut nggak usah disisir, rambut nggak usah diurus, showgirl, showgirl Vegas, jago dandan, kerjaannya tukang jahit, ngerti berdandan fashion, bajunya selalu pakai baju yang nyaman aja. I let go of everything. Terus kan suaminya ditanya gitu ya, lu masih suka ngajakin istri lu pergi keluar nggak? Kan a lot of American family also struggle with financial difficulty ya. Terus dia bilang gini, not anymore since the pandemic everything is so expensive gitu. Kita sekarang ngapa-ngapain di rumah. Sementara lihat ngapa-ngapain di rumah, rumahnya kayak sarang tawon, Bo. Berantakan banget. They even don't have time untuk ngurus rumah mereka. Iya gak sih, Web? Katanya, lu senang di rumah, di luar mahal. Tapi rumah aja tuh tidak memberikan sejahtera buat lo. Karena bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja. Udah kerja gitu. Gitu kan? Itu juga bisa jadi message tuh buat kita, Web. Kapan-kapan kalau duet mungkin mau bikin kembangan acara gitu ya. Kita khusus treat pamper ibu-ibu rumah tangga gitu. Dulu tuh gue pernah punya banget tuh cita-cita itu untuk Diary Dave. Khusus pamper ibu-ibu rumah tangga. That day kita pamper lo. Kita bawa lo ke salon, kita bawa lo ke spa, kita belanja di toko baju, kita buntutnya makan enak. Khusus untuk ibu-ibu rumah tangga. That special day only for you to enjoy your day. Nginep di hotel, nggak ada suami, nggak ada anak, ketawa-ketawa, lu sukanya apa gitu. That special day is only for you. You. True, gue setuju sama lo. Dan gue ngeliat gitu bahwa balik lagi ya, problem utamanya lo nggak jujur sama diri lo. Iya, at the core of it. Yes, si showgirl itu nggak jujur sama dirinya. Kalau dia mau jujur, dia maunya adalah tetap jadi showgirl. Karena she enjoy the spotlight. She enjoys the hustle. Backstage chaos. Iya. Dia suka rambutnya dibikin, dia suka pakai headpiece. Dan ada satu pesan sosial yang juga bagus banget di episode itu ya. Kan si showgirlnya itu, oh ya memang betul karena seiringnya umur dia udah nggak bisa lagi jadi penari. Tapi kan akhirnya dia jadi penjahit kostum untuk para penari ya. Tapi showgirl di sini adalah dia tuh juga udah merelakan keinginan dia untuk mengurus dirinya untuk berdandan cantik, representasi yang baik gitu. Iya kan, show dalam kehidupan nyata walaupun mungkin tidak di panggung Las Vegas. Terus kan kemarin tanggal 22 Desember Hari Ibu. Jangan ngadi-ngadi ya, 22 Desember tuh minggu depan loh. 22 Desember minggu depan, lo mau bikin event kayak gitu, nyarinya gimana? Ngewujudinnya gimana? Jangan aneh-aneh deh lo. Baik sih baik. Bim jadi apa? Dibantu. Pakai logika boleh nggak? Enggak. Gue nggak akan nggak akan challenge lo untuk bikin acara 22 Desember. Enggak ya. Lo tahu kan gue keluar karena gue nggak suka didadap-dadap. Enggak, gue nggak akan maksa-maksa. Ini cuma judul aja. Ngobrol aja. Tadi gue lanjut. Lo nggak yang di Las Vegas itu terus dibawa sama Karamo ketemu Dita Fontis. Exactly. Penari. Dita Fontisnya 51 tahun masih jadi showgirl. Dita Fontis, dia bilang katanya a lot has changed in the entertainment industry di dunia showgirl di Las Vegas. Kalau di Las Vegas kan showgirl is a job gitu ya, a career. Dia bilang sekarang udah nggak ada batasan tinggi sama batasan umur. Karena orang mencari representasi. Bukti itu, I think I am the oldest showgirl working now on stage in Las Vegas. I am 51 gitu. Ya. 51 tahun loh Dita Fontis. Dan Dita bilang gini, kenapa memang perempuan 51 tahun nggak boleh tampil seksi? Perempuan 51 tahun tidak boleh merayakan sensualitas diri dia. Boleh dong, dia bilang gitu. Ada caranya loh untuk perempuan 51 tahun tetap merayakan keindahan badan dan kehidupannya. Betul. Love it. Betul. Love it. Cuma itu tadi, balik lagi kalau gue abis nonton itu gue ajakan gue ke teman-teman, gue bilang ini gue akan bahas ini ya besok di siaran pagi. Jujur sama diri lo sendiri, beneran deh.
lu tuh sukanya apa? Maksud gue kayak ibu-ibu gitu, banyak banget kan ibu-ibu yang bilang, hidupku itu adalah anak-anakku, hidupku adalah keluargaku, suamiku my precious, my baby, my precious. Coba lu jujur deh. Lu tuh seneng cantik-cantikan, lu tuh seneng dandan, lu tuh seneng pakai baju bagus. Ya. Fight for it. Iya betul. Jangan mau terus kemudian lu jadi kayak, I'm so sorry ya, tapi ini juga udah saatnya laki-laki untuk paham itu gitu menurut gue. Iya. Ini Lu ngerti nggak sih sampai kadang-kadang ya, terus laki-lakinya selingkuh gitu karena istrinya nggak dandan, istrinya bluwek di rumah, terus dia selingkuh, terus gini, ya lu juga nyet nggak ngasih uang buat istri lo buat dandan. Iya, sementara istrinya nggak punya ya, financial independency untuk bisa dandan sendiri. Dan yang gila adalah istrinya mau aja digituin. Stop deh kelakuan-kelakuan submisif kayak gitu tuh. Iya. Ini pengakuan jujur seorang teman gue ya, Iwa, kenalan gue yang bekerja di klinik kecantikan di Korea. Dia bilang gini, dulu dia adalah profesional, kerjanya di bank. Oke. Terus seperti layaknya kebanyakan perempuan, dia merelakan penampilan fisiknya dia, mengorbankan gitu. Karena menurut dia aku harus kerja, double income di rumah tangga gitu ya. Aku ngurus anak sama suami aja gitu. Terus dia menggemuk gitu. My pride and joy adalah aku sibuk ngasih makan suami sama anak aku. Ngasih makan. Kita semua satu keluarga jadi gemuk. Dan aku juga jadi gemuk, dia bilang gitu. You know what? Deep down inside, I start to feel less and less beautiful and attractive. Sampai akhirnya dia tuh kayaknya dia lihat foto reuni. Terus foto reuni dia rendengin. Reuni kan 10 tahun. My God, what have I done to myself? Kenapa gue merelakan sebegitu banyak effort? Why did I stop taking care of myself? Dia bilang ternyata, ini in my kenalan case gitu ya, ternyata gue bersembunyi di balik kebahagiaan gue ngasih makan suami sama anak, karena gue tuh sebetulnya I feel itu adalah identitas gue, karena gue sebagai perempuan itu udah mulai kehilangan identitas perempuan yang utuh, perempuan yang celebrated her beauty, her healthiness in life gitu. And gitu ya, dan dia ngejagain banget suami sama anak-anaknya sebegitunya karena itu identitas yang melekat di diri dia. Once dia mulai olahraga, dia diet, dia mulai berdandan, potong rambut, kerjaan dia jadi jauh lebih baik. Dia jarang marah-marah, Bo. Anak sama suaminya pun merasa hubungannya di rumah jadi lebih baik karena dia punya hidup sendiri, nggak ngerungsingin anak-anaknya. Dia bilang ini, my God, tahu gitu dari dulu gue jadi perempuan yang begini aja ya. Exactly. So, it's a good wake up call for women. Ya kan? Yes. Dan menurut gue ya start dari gini deh. Kalau misalnya sampai lo ditanya, jadi kalau ditanya lo itu siapa terus lo bilang bahwa gue adalah ibu dari anak-anak gue, stop it. You are not being yourself. No. Yes. Stop it. Be as it may be. Ya. Yes, it is a very it's a very glorious role to celebrate in life. Yes. But let's not forget, you are also a unique, beautiful person, deserve to be celebrated in life. Iya kan? I think it's a good message for women. Kan dari tadi ada yang komentar gini, prep lah gitu. Yes, I understand. Mungkin lo bilang prep karena this message coming from kita laki-laki, dua-duanya nggak kawin, nggak punya rumah tangga, tahu apa? Well, sometimes dibutuhkan kejujuran dari orang luar untuk bisa mengetahui apa yang ada di dalam, nggak sih? Ya, kita nggak nikah, kita nggak punya istri, tapi kita ngelihat, kita mengamati, dan kita bisa merasakan akibat dari perempuan-perempuan yang nggak happy sama hidupnya. This is Bener nggak? Ya, tapi that's true loh. Bener nggak? Gini ya. Itu imbas ke kita loh. Temen lo jadi bitter, temen lo ngerumpi, temen lo ngejelek-jelekin orang lain. Dan sebetulnya ya, maupun perempuan apa laki-laki, kalau lo mau gedein, unhappy person
unhappy people makes the worst companion ever. Iya gak sih? Orang yang gak happy itu ya orang yang gak paling menyenangkan di dunia ini. Semua salah lah. Banget. Jadi balik lagi lah. Again, we listen, we don't judge. Ya. Kita nggak bermaksud ngejudge, tapi jadi ini nih sebagai wake up call aja. Iya. Yes, true. Kemarin gue ketemu Tamara Geraldine. Yang bener. Gue tahu lo lagi pasang bajai. Di mana? Udah bajai udah lewat. Udah lewat, bajunya udah lewat. Di mana lo ketemu sama Tamara? Di gym. Oh, dia nge-gym di FF Kemang Village juga? Iya, sama suaminya. Dia ibu dewan ya sekarang ya? Dia ibu pendeta. Dia kan couple pendeta ya. Bener. Dia jadi pendeta sekarang ya? Dewan apa enggak nggak tahu lah. Gue aja nggak tahu. Kalau gue kan kayak gitu pengetahuannya nggak terlalu. Pokoknya yang gue tahu di gereja dia sekarang. Terus Tamara bilang apa? Iya, terus gue tuh sebenarnya kan lagi konsen, terus gue lihat perempuan lewat nih gitu di gym gitu ya. Terus Tamara is being Tamara ya, Bo. Dia nge-gym tuh rambut tuh masih sisa blow gitu ya. On gitu, nge-gym tuh on ya, Bo. Dengan jinjingan tas Hermes pikotangnya yang isinya air, handuk ini gitu ya. Jadi gue ngeliatnya gue gini, ibu-ibu Kemang siapa ini menter banget di gym. Bulu mata masih nempel gitu ya, Nek ya. Tamara is being Tamara gitu ya. Terus jadi gue ngeliat, gue lewat, gue kenal nih, gue samperin. Dari jauh gue udah begini-begini. Gue gitu-gitu, terus dia gini, astaga, Dave! Gitu. Terus gue gini, dia gini, astaga kangennya. Terus dia gini, loh kamu kan bukan yang nge-gymnya bukan di sini kan? Karena dia taunya gue nge-gymnya di Sensi. Gue gini, semenjak pandemi aku merasa ke Sensi kejauhan. I know, pandemi change us a lot ya. Sensi kejauhan lah kalau dari sini. Kemang lebih dekat. Iya, jadi sekarang aku pindah ke Kemang nih. Gue bilang gitu. Aduh, senang banget. Kita akan sering ketemu. Terus gue bilang gini, Tam, gue tuh ngomongin lu loh kemarin di siaran. Ngomongin apa? Tadi gitu. Gue cerita, gue habis dari Indosiar, terus gue reminiscing. Pertama kali gue ke Indosiar, gue nemenin syuting Ekspresi Moza Pramita sama lo. Terus selebriti pertama yang gue kenal. Dia gitu kan. Dia gini. Terus dia gini, gitu. Terus dia kan masih on gitu ya. Terus gue gini, makin cantik deh lo. Masa sih dia bilang gitu. Lihat dari mana lo? Gue lihat di Instagram. Iya kan yang dikasih lihat yang cantik-cantik aja. Itu juga satu mengenai Tamara ya. Kan orang banyak menyebut nama Krisdayanti sebagai standar kecantikan, standar komitmen orang terhadap beauty. Actually, orang kedua setelah Krisdayanti Yuni Syara juga adalah Tamara Geraldine menurut gue. Dia juga orang di dalam hidup gue ya, Wet, ya, yang memberikan contoh bahwa no, you need to always represent yourself to your best. Yeah. Mau lu cuma di rumah aja, mau lu cuman ibu rumah tangga, always represent yourself to your best. Self-representation is actually one of the best way to celebrate yourself as a human being. True. Setuju gue sama lo. Gue ngeliatin dia nge-gym, that's it gitu. Nggak masalah nih, lu jadi tua, of course everybody jadi tua. Tapi self-representation to the best itu tetap penting. Gue setuju tuh sama itu. Ada 3 orang yang enggak sih sebenarnya Krisdayanti ya. Kade itu kan selalu bilang ya, gila dia jam 4 pagi mau flight ke Papua aja yang subuh ya, flight Papua kan subuh ya. Dia udah on loh make upnya. Jawabannya adalah iya, walaupun kadang-kadang juga kayak waduh gila banget sih ini. Cuma dia bilang ini tanggung jawab buat pekerjaannya. Dia tahu bahwa orang akan melihat dia dan orang expect untuk itu gitu. Cuma gue setuju sama kalimat bahwa mungkin nggak make upnya sampai setebel itu ya, nggak setebel KD juga. Tapi silakan dialter sesuai kebutuhan, tapi representasi diri. Betul. Gue setuju sama lo.
Makanya kayak gue tuh kadang-kadang suka agak merasa lebay sih. Tapi kayak misalnya gue mau turun ke bawah gitu ya, gue ganti baju pasti. Ya, ya, ya. Ya kan, turun ke lobby gitu kayak ya pakai baju yang pantas lah untuk turun ke lobby. Iya. Iya Gini, nggak sih? tadi aku diralat gitu. Ya, iya, ya, aku salah katanya. Menyebut ibu rumah tangga jangan pakai kata cuma dong, Mas Dave. Yes, true. Karena ibu rumah tangga juga nggak cuma tuh kerjaannya. Ibu rumah tangga tuh mengutip perkataan narasumber Duet With yang belum bisa kita disclose episode 2. Ibu rumah tangga adalah COO. COO, CEO. COO. Ibarat seorang COO dari sebuah perusahaan. True. Kayaknya best cutnya yang itu ya, yang dinaikin ya. Itu gempar tuh nanti yang dia. Lumayan banyak soal itu dia ngegasnya tuh masalah ibu rumah tangga, masalah perempuan ya. Jadi sebetulnya diskusi kita pagi hari ini tuh juga adalah a nice segue terhadap promo atau biar geng duet ini penasaran dengan tamu kita episode 2 ya. Karena episode 2 ini perayaan perempuan banget gak sih? Tanpa disengaja, tanpa dinyana. 2 episode Duet With itu lokomotif message-nya adalah women. Dan dia akan tayangnya 23 Desember, 1 hari setelah Hari Ibu. Mampus nggak lo? Oh my God, I got goosebump. Oh my God. Kita ganti tuh berarti, jangan pesan XXX untuk perempuan di tahun 2025. Apa dong? Merayakan ibu bersama XXX. J'adore. Incroyable. Coba tebak-tebakan siapa kira-kira bintang tamu kita. Incroyable. Dia belum muncul loh di mana-mana. Iya, Wet. Dia mau muncul itu karena... Nggak gitu. Dia. Nggak gitu. Tapi itu juga, ingat kata Iyas Lawrence? Iya. Apa tuh kata Iyas? Yang Kedekatan kalian. Yes, yang mahal itu adalah kedekatan. Ya. Yang lebih ganteng banyak, yang lebih cakep banyak, Ya. tapi hanya kedekatan itu nggak bisa ditipu. Betul. Dahsyat lah pokoknya. Kita tuh lumayan sibuk ya ternyata ya. Wet. Jangan mulai-mulai. Wet. Gue sampai gini loh. Gue tuh resign loh. Kok hidup gue masih sama kayak kalau waktu gue kerja? Ini hidup macam apa? Tapi lu gue dukung. Kesibukan lu gue dukung. Karena gue punya cita-cita baru dalam hidup, Iwat. Adalah. Gue pengen menjadi pribadi yang mapan. Menjadi pribadi yang mapan, semapan ketika gue musim liburan, gue bisa klik nggak ngelihat harga, gue bisa bikin rencana suka-suka gue. I want to be that.